Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana yang kita pahami bahwa ada satu kewajiban yang wajib kita laksanakan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kewajiban umat muslim adalah melaksanakan ibadah puasa, dan puasa merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Pertama, saya akan menyampaikan bahwa puasa sebagaimana kita ketahui adalah suatu kewajiban, dan tentunya ada beberapa hal yang digolongkan menjadi perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Selama ini kita kadang lupa ada beberapa hal yang membatalkan puasa, dan yang terpenting lagi bahwa di dalam berpuasa ini tanpa kita sadari ada hal-hal yang menghilangkan pahala puasa kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa khamsun yuftirnas shaimah, ada 5 perkara yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wan nazru bisyahwatin wal yaminul kadzibah. Pertama, kata Rasulullah, ada perbuatan yang menghilangkan pahala puasa kita, yaitu berdusta. Sebenarnya berdusta ini bukan hanya pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang berdusta itu adalah, ciri orang yang munafik itu adalah jika berkata bohong. Nah, pada bulan Ramadan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita tidak boleh melakukan perkataan yang bohong atau dusta. Tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan beragama kita, kadangkala kita sering berkata dusta atau berbohong hanya untuk memperoleh tujuan, apakah materi, tujuan kepentingan tertentu, atau juga termasuk kepentingan yang lainnya. Nah, oleh karena itu seorang muslim tidak sewajarnya untuk berkata bohong atau berdusta, karena ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Dan berdusta pada bulan Ramadan adalah suatu perilaku yang bisa menghilangkan pahala puasa. Para shaimin dan shaimah yang berbahagia, perbuatan yang kedua yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah wal ribatu atau riba, menggunjing.
menggunjing atau menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, ini salah satu perbuatan yang tanpa kita sadari bisa menghilangkan pahala puasa kita. Saat ini kita sering menyaksikan, melihat, dan semoga kita tidak tergolong orang-orang yang suka riba atau menggunjing, baik secara tetap muka ataupun secara online di media sosial. Saat ini seringkali kita melihat ada beberapa gunjingan-gunjingan terhadap orang lain, apakah teman sejawat, pemerintah, dan orang-orang yang tidak disukai, sehingga kadangkala riba atau bergunjing pun sudah berjemaah. Kadang sengaja mengajak teman untuk berkumpul, mari kita ngobrol bareng, tapi ujung-ujungnya kita menggunjing atau riba kepada orang lain, ya, untuk menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, perbuatan seperti ini saya kira bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan yang lain dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan sosial beragama kita tidak seharusnya untuk melakukan ghibah atau menceritakan kejelekan-kejelekan atau aib orang lain. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, perbuatan ketiga yang disebut oleh Rasulullah termasuk perbuatan yang bisa menghilangkan pahala, yaitu wan namimah atau adu domba. Persoalan-persoalan kehidupan kita dalam bersosialisasi tentunya kadang ada benturan-benturan, kesalahpahaman, dan juga ketidaksenangan, sehingga kadangkala terjadi sikap yang tidak suka terhadap apakah ucapan perilaku orang lain. Nah, oleh karena itu kadangkala sering dijumpai sikap adu domba. Kita menghasut teman-teman kita sesama muslim, dan juga kepada selain teman kita sesama muslim pun kita tidak sewajarnya, tidak dibolehkan untuk memiliki sikap atau sifat adu domba. Karena bagi orang yang berpuasa, sifat atau perilaku kita yang suka mengadu domba tanpa kita sadari, ini adalah suatu perbuatan yang bisa menghalangkan, bisa menghilangkan pahala puasa kita. Bisa saja puasanya tidak batal, tetapi pahalanya hilang karena kita melakukan perbuatan yang disebut dengan adu domba atau wan namimah. Yang berikutnya adalah wan nazru bisyahwatin atau melihat dengan syahwat. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pergaulan sehari-hari kita sering berjumpa dalam kehidupan di tengah khalayak ramai. Kita melihat apakah berpakaian ataupun berbusana orang yang berlawanan jenis, terutama lelaki misalnya melihat perempuan atau sebaliknya. Maka apabila kita melihat seperti ini, tentunya kita harus segera untuk memalingkan pandangan kita ke pandangan yang lain, karena pandangan pertama itu adalah kalau dia spontan itu tidak dinilai sebagai dosa atau kesalahan, tapi harus segera kita alihkan dengan pandangan kedua. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga pandangan mata kita, ya, ketika kita sedang menjalankan bulan puasa. Kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya kira bukan hanya di bulan Ramadan saja ya kita harus menjaga pandangan kita, karena bulan puasa ini hanyalah sebagai bulan latihan atau yang disebut dengan month of training, bulan latihan. Kebiasaan amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan sebenarnya sebagai pelajaran untuk 11 bulan yang lainnya. Maka karena itu kita perlu banyak belajar tentang pendidikan atau madrasah yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh ajaran-ajaran agama pada bulan Ramadan ini,
untuk dijadikan sebagai refleksi untuk diamalkan pada bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, yang kelima adalah suatu perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, yaitu wal yaminul kazibah atau sumpah palsu. Sumpah palsu menjadi suatu perbuatan yang sangat tidak disukai atau dilarang oleh agama. Ya. Sumpah palsu sangat mirip sekali dengan berkata bohong. Nah, oleh karena itu selama menjalankan ibadah puasa tentunya kita tidak perlu berkata bohong atau menjadi sumpah palsu, ya, memberikan sumpah palsu, karena perbuatan seperti ini akan menghilangkan pahala puasa kita. Dan tentunya sekali lagi bahwa beberapa perilaku yang bisa menghilangkan pahala puasa ini sebagai cerminan untuk diimplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, selanjutnya ketika berbicara tentang puasa, saya akan menjelaskan tentang ada 3 jenis puasa menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah puasa awam, yaitu puasa yang hanya menahan perut dan farji kita. Puasa orang awam hanyalah puasa orang yang menahan lapar dan haus, atau puasa yang tidak makan dan tidak minum, dan juga menjaga farji atau kemaluannya dan menjaga syahwatnya. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa puasa jenis awam ini tentunya hanyalah sekedar untuk menahan lapar dan haus. Dan yang kedua adalah puasa khawas, yaitu puasa orang-orang yang bukan hanya menahan lapar dan haus dan juga menahan syahwatnya, tetapi juga puasa orang khawas ini adalah puasa yang menjaga panca inderanya, menjaga mata, telinga, kaki, mulut. Dan tentunya ketika berbicara tentang mulut, ya, kita tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan lidah tidak bertulang, karena tidak bertulang itulah dia sangat mudah untuk memutarbalikkan fakta. Nah, oleh karena itu selama bulan Ramadan kita perlu menjaga lisan kita agar kita bisa terhindar dari fitnah dan kebencian-kebencian dari kata-kata yang kita ucapkan. Islam telah mengajarkan bahwa seorang muslim atau muslimah harus senantiasa untuk berkata dengan yang baik-baik, qaulan karima, berkata dengan mulia, qaulan sadida, berkata dengan benar, qaulan ma'rufa, berkata dengan ma'ruf, ahsanu qaulan, berkata dengan memilih kata-kata yang sebaik-baik perkataan. Dan oleh karena itu jenis puasa yang dilakukan oleh kelompok khawas ini adalah puasa yang bisa dilakukan oleh kita semua. Tetapi ada puasa jenis yang ketiga, yaitu puasa khawasul khawas, yaitu puasa yang tidak hanya menahan lapar, kemudian haus, syahwat, menahan pandangan, pendengaran, penciuman dan sebagainya, tetapi juga hati juga diajak untuk berpuasa. Biasanya puasa seperti ini dilakukan oleh para nabi. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, tentunya dari ketiga jenis puasa ini saya kira kita bisa memilih apakah kita ingin tergolong orang-orang yang berpuasa kelompok awam, atau puasanya orang umum, puasa khawas atau puasa khawasul khawas. Tentunya masing-masing kita memiliki peluang untuk
berpuasa sesuai dengan apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, kriteria atau tahapan-tahapan atau peringkat puasa yang dilakukan oleh para nabi, para wali, dan masyarakat umum. Tentunya kita berharap agar puasa kita untuk senantiasa menuju kepada puasanya para wali atau para nabi. Tentunya tujuan puasa adalah tidak lain untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa atau menjadi muttaqin. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, tentunya puasa juga melatih panca indera kita agar kita senantiasa untuk memeliharanya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 36 dikatakan bahwa innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, tentunya dalam berpuasa ini kita memiliki kewajiban. Selain kewajiban, kita juga memiliki kebutuhan. Seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa karena ini adalah perintah wajib, perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengaku menjadi seorang yang beragama Islam, maka kita wajib menjalankan, karena ini adalah salah satu rukun Islam bagi seorang yang mengaku dirinya menjadi seorang muslim atau muslimah. Kemudian puasa juga menjadi kebutuhan bagi kita, karena melalui puasa ini kita bisa menempah diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang mulia, yang bisa menahan lapar dan haus, dan juga kita bisa memiliki sifat dan rasa simpati kepada orang-orang yang belum memiliki perekonomian cukup mapan. Kita bisa berbagi dan merasakan bagaimana lapar dan hausnya kaum fuqara wal masakin. Dan oleh karena itu pada bulan Ramadan ini juga nantinya di penghujung atau di bulan Ramadan ini juga kita seiring dengan puasa kita juga memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah, untuk membersihkan harta kita agar menjadi harta yang suci, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.